Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Amsal, calon guru penggerak angkatan 9 SLB Negeri Biren, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama Ibu Peteri Turesmata, guru kelas 11 mata pelajaran IPS, yang mana mengampu peserta didik dengan hambatan tunadaksa, tunarungu, dan tunagrahita. Baik Bu, sebentar saya akan berbincang-bincang terkait dengan proses observasi yang akan saya lakukan di kelas, tentang bagaimana evaluasi pembelajaran dan sebagainya. Nah, sebelum itu Bu, saya ingin menanyakan sedikit tentang percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya akan melihat Ibu di kelas ketika melaksanakan proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan nantinya di kelas, Bu? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, Pak, di sini ada 4 ya, Pak. Yang pertama, peserta didik mampu memahami transportasi, dan yang kedua, peserta didik mengetahui jenis alat transportasi, dan yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan dan memahami contoh dari alat transportasi seperti darat, laut, dan udara. Dan yang keempat, peserta didik sesuai kebutuhan belajarnya mampu mendiferensiasikan proses belajar yang bermakna. Baik, terima kasih Bu. Berarti nantinya Ibu akan melakukan proses pembelajaran dengan topik tentang transportasi, ya, begitu Bu ya. Nah, kemudian Bu, untuk area pengembangan yang akan Ibu capai, kira-kira area pengembangan yang mana? Area pengembangannya seperti yang pertama, Pak, peserta didik dalam area pengetahuannya dapat memahami tentang alat transportasi beserta contohnya. Dan yang kedua, peserta didik area keterampilannya mampu menggambar, menuliskan, dan menceritakan sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Baik, terima kasih Bu. Berarti untuk area pengembangan nantinya akan ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Kemudian yang terakhir Bu, terkait dengan strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan, kemudian media pembelajarannya seperti apa, dan metode belajarnya, model pembelajaran yang bagaimana yang akan Ibu lakukan? Strategi pembelajaran saya, Pak, yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, dan yang kedua menyediakan media pembelajarannya sehingga mudah diserap oleh peserta didik. Nah, terkait dengan model pembelajaran yang saya gunakan, menggunakan pembelajaran saintifik, ceramah, dan tanya jawab. Baik, nah berarti Ibu nantinya akan menggunakan media pembelajaran Bu ya? Iya, Pak. Nah, kenapa harus menggunakan media pembelajaran kira-kira? Karena Pak, agar anak peserta didik saya dapat lebih cepat memahami dan mengerti tentang apa yang sudah saya jelaskan di depan tentang alat transportasi contohnya. Baik. Nah, tadi juga saya mendengar pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Iya, Pak. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu berarti nantinya Ibu akan memilah proses pembelajaran seperti itu Bu ya. Iya. Ada peserta didik yang menulis, kemudian ada peserta didik yang mewarnai, dan juga ada peserta didik yang menceritakan. Nah, itu prosesnya seperti apa kira-kira Bu? Contohnya saya misalnya melakukan kuis atau pembagian lembaran kertas, Pak, nanti satu anak saya lihat kemampuannya seperti apa. Mungkin si A akan saya beri tugas untuk mewarnai, dan ada si B untuk menggambar, dan si C misalnya untuk menceritakan, dan si D untuk menyebutkan alat-alat transportasi tersebut. Baik, terima kasih Bu. Berarti ada beberapa hal yang diferensiasikan seperti itu ya. Nah, nantinya proses pembelajaran yang Ibu lakukan berarti akan ada peserta didik dengan kebutuhan belajarnya masing-masing seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu. Nantinya saya akan masuk ke kelas Ibu pada jam pelajaran ketiga Bu ya. Nah, pada pembelajaran ketiga nanti saya akan masuk ke kelas Ibu dan melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan seperti itu.
Baik, mungkin hanya itu saja Bu yang akan kita sepakati bersama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi. Gimana hari ini, semangat? Semangat. Pintar. Udah, hari ini kita mulai ya. Awalnya kita akan melakukan ice breaking ya. Sekarang kita mulai, ayo sama-sama seperti biasanya ya. 1, 2, 3. Kalau berawal mencapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Sudah siap berdoa? Sudah. Ayo kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kak, sekarang ibu mau absensi dulu anak-anak ibu ya. Rizky Aulia, Ade, Bu. Iya. Abdul, Ade. Faiz, Faiz Husaini. Hadir. Iya. Hadir semua anak ibu hari ini ya. Sekarang ibu mau nanya sama anak ibu, hari ini hari apa nih? Kamis. Hari Kamis tanggal berapa? 7 bulan berapa? 2023 kita ya, belum 2024. Pelajarannya apa, Bang? PS. Nah, sekarang Ibu mau mengingatkan kembali apa-apa aja yang sudah kita pelajari kemarin. Ada yang ingat kita belajar tentang apa kemarin? Profesi. Profesi itu apa-apa saja, Nana Ibu? Guru. Polisi, apa lagi Bang Habib? Tentara, apa Bang? Sekarang Ibu mau nanya sama anak-anak Ibu. Tadi pagi anak-anak Ibu berangkat ke sekolah pakai apa? Tas. Hah? Pakai tas. Iya, tas taruhnya isinya buku. Naik apa ke sekolahnya? Naik Honda. Bang Oleh naik mobil. Bang Khalil naik motor. Naik apa ke sekolah? Naik Honda. Hah? Naik Fiction. Oh, mantap kali naik Fiction. Udah ya. Sekarang Ibu mau memulai pelajaran yang baru untuk hari ini. Ibu akan mengajar tentang alat transportasi. Transportasi itu ada 3 bagian. Yang pertama transportasi udara, darat, dan laut. Ya. Siapa ini pernah naik transportasi darat apa-apa saja? Siapa yang tahu? Ada motor, transportasi darat, ada mobil, ada beca, terus ada bus.
Kalau transportasi laut? Kapal. Ada kapal. Ada apa lagi? Perahu. Ada perahu. Terus? Ada kapal. Ada apa? Ada kapal. Ada kapal. Ya, kalau melalui udara? Pesawat. Pesawat. Helikopter. Helikopter. Apa lagi? Asap sen. Asap sen. Apa itu? Jet. Jet, pesawat jet. Iya, pintar anak-anak ibu semua, tepuk tangan semuanya. Iya. Sekarang ibu mau menampilkan biar anak-anak ibu semua tahu yang mana itu pesawat, yang mana itu helikopter, yang mana itu kereta api, dan yang mana itu motor. Sekarang ibu tampilkan ya. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan kepada anak-anak ibu semua apa itu transportasi, ya. Sekarang ibu akan menampilkan pengertian dari transportasi. Sekarang Aulia coba tolong dibaca, Nak. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Iya. Jadi sekarang itulah yang dimaksud dengan alat transportasi, ya. Kayak anak-anak ibu kayak Aulia pergi dari rumah ke sekolah menggunakan mobil, diantar sama ayah. Itu yang dinamakan alat transportasi. Sekarang anak-anak ibu sudah mengerti apa itu alat transportasi? Ya, alhamdulillah. Sekarang ibu akan menunjukkan apa saja bagian-bagian dari alat transportasi tersebut. Ada 3 kan tadi? Ada udara, laut, dan darat. Sekarang ibu akan menunjukkan alat transportasi darat, ya. Darat adalah negara bentuk transportasi menggunakan jalan untuk Mengangkut. penumpang atau barang. Iya, itu yang dimaksud dengan alat transportasi darat. Contohnya alat pengangkut barang apa aja? Mobil, Truk, iya, apalagi? pesawat, Hah? Pesawat bisa, ada bagasinya kan? Terus apa lagi? Becak juga boleh. Nah, sekarang ibu mau mencontohkan, mau menunjukkan sama anak-anak ibu apa aja transportasi darat. Mobil boleh juga. Iya, sekarang ibu kasih contohnya biar anak-anak ibu tahu ya. Nah, iya, ini apa namanya? Mobil. Ini bus, ini Honda. Iya, dan ini Beca. beca ini Sepeda. dan ini delman. Iya, dia sama dia dengan beca. Tapi kalau beca didayung sama orang, kalau delman diangkut menggunakan kuda. Siapa yang sudah pernah naik delman? Oh, sudah pernah. Ya, hebat anak-anak ibu semuanya. Sekarang sudah mengerti apa aja alat transportasi darat? Sudah. Sekarang ibu akan menunjukkan alat transportasi laut. Ya. Sekarang coba tolong dibacakan Abdul. Transportasi laut adalah sekarang Bang Halil lagi. Transportasi laut adalah segala bentuk transportasi menggunakan air atau untuk mengangkut penumpang atau barang. Contohnya, apa contohnya? Contohnya transportasi laut itu apa aja? Kapal laut. Terus ini apa namanya? Kapal selam pintar. Ini boat. Boot. Ini
Kapal apa? Kapal pesiar, iya. Iya, kapal pesiar. Ini kapal boat. Iya. Oh, peri ya, ini peri ya. Ini peri kok kita dari bandar ke Sabang, pintar. Udah pernah ya? Udah pernah. Jadi kalau ini ada yang untuk mengangkut orang, ada yang bisa untuk mengangkut barang, ada juga yang digunakan orang untuk mencari ikan. Sudah mengerti anak-anak ibu? Ya, pintar-pintar anak ibu ya. Sekarang ibu akan melanjutkan ke transportasi udara. Coba Pak Khalil sekali lagi baca. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, asian atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Iya, mengerti maksudnya? Mengerti? Misalnya kalau kita naik pesawat bandar udara ini, disitulah kita pemberhentian kita kalau sudah sampai ya. Misalnya kita dari Bandar mau ke Medan, di sana ada juga nanti bandar udaranya, namanya bandara. Kalau biasanya anak-anak ibu tahu ya, bandara ya. Dan anak-anak ibu sudah tahu ini apa-apa aja transportasi udaranya. Ini apa? Roket, pintar. Ini pesawat, helikopter. Ini pesawat. Ini balon udara. Balon udara ada di mana? Biasanya balon udara ada di mana? Di Turki. Ya. Siapa yang udah pernah naik pesawat? Makanya kita harus pintar belajar biar kita bisa naik pesawat ya. Harus rajin belajar ya. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah tahu apa-apa aja alat transportasi udara? Sudah, pintar anak-anak ibu semuanya. Sekarang anak-anak ibu sudah mengerti kan yang tadi ibu jelaskan? Sudah. Nah, sekarang ibu akan melakukan soal latihan. Kita adakan seperti kuis. Ya, nanti ibu tanya satu orang satu dan akan mendapatkan poin atau nilai ya. Sekarang ibu buat namanya. Yang pertama Faiz. Yang kedua Hafiz. Yang ketiga Abdul Muthalib ya. Yang keempat Aulia. Yang kelima Khalil. Ya. Ini nanti siapa yang bisa jawab ibu kasih 1 poin. Ya. Nah, sekarang kita mulai. Sekarang kita mulai ya. Soal latihan yang pertama. 1. Perpindahan barang atau manusia menggunakan alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin disebut Transportasi. Ini B. Ini C. Dah. Yang ibu jelaskan tadi alat mengangkut barang atau alat untuk perpindahan barang atau manusia menggunakan transportasi ya. Siapa aja tadi yang menjawab A? Aku. Khalil 1, Aulia 1, Abdul salah ya bang. Si Hafiz benar, Faiz belum juga ya. Yang konsentrasi ya anak-anak ibu ya. Sekarang Siap. soal yang nomor 2 ya. Ayo coba baca, Khalil dulu coba baca nomor 2 nak. Cara menggerakkan alat transportasi ada berapa? A. 4, B. 2,
2, C3, D1. Ayo, siapa bisa jawab? A4. 4. 4. 4. Iya apa? 4. D. D. 1. Ayo kita periksa ya, yang mana yang benar. Salah ya, bukan 1 ya, masih salah ya, bukan juga 3. Dan jawabannya 2, masih salah ya semuanya. Sekarang ibu akan melanjutkan ke soal per individu. Ibu akan membagikan 1 kertas 1 orang, ya. Ibu mau Faiz menggambar apa aja yang bisa Bang gambar? Mobil bisa? Hah? Sepeda bisa Bang gambar? Nah, coba gambar sepeda ya. Faiz maju ke depan. Maju nak? Faiz tolong maju ke depan. Hafiz, maaf ya. Tolong gambarkan mobil. Di sini ya. Mobil. Ya. Sekarang Abdul gambarkan boat atau kapal laut, ya. Aulia tolong menceritakan tentang alat transportasi yang abang ketahui atau yang sering abang gunakan, ya. Bang Khalil tolong tulis di sini apa-apa saja alat transportasi, boleh udara, boleh laut, dan boleh darat, ya. Aulia, ayo bangun nak. Ibu mau mendengarkan cerita dari Bang Aulia. Tadi kita bisa gambar. Gambar aja kalau bisa. Sepeda juga boleh, mobil boleh juga. Contoh nih punya dia nih mobil. Ya, ayo Bang Aulia, Ibu mau mendengarkan cerita dari Bang Aulia tentang alat transportasi yang seperti yang udah Ibu jelaskan. Saya pergi naik mobil. Iya. Nanti naik sepeda. Naik mobilnya sama siapa? Sama Papa. Sama Bapak. Bang Aulia dari rumah diantar menggunakan mobil ke sekolah. ke sekolah. Itu namanya alat Darat. iya, alat transportasi darat. Kalau sepeda yang abang gunakan untuk pergi mengaji itu alat transportasi apa? Darat. Transportasi darat. Alat transportasi laut yang sudah pernah abang gunakan apa? Perahu sudah pernah? Belum pernah, nggak apa-apa. Nanti kita coba. Ke Sabang udah pernah naik kapal feri? Belum pernah. Nanti minta liburan sama mama naik kapal feri ya. Dah, nggak bisa duduk Bang Aulia. Iya, terima kasih Bang Aulia ya. Apa sudah ada yang siap anak-anak ibu semua? Sudah? Bang Khalil coba tuliskan apa-apa saja alat transportasi, coba. Yang pertama, coba Bang tulis yang pertama. Sekarang anak-anak ibu coba kumpulkan kertas yang sudah ibu kasih tugas tadi. Sudah selesai kan? Iya, terima kasih Bang Abdul. Terima kasih Hafiz. Faiz, maaf ya. Terima kasih Bang Khalil. Nah, anak-anak ibu semua sudah pintar-pintar, sudah mengerti apa-apa saja yang ibu jelaskan tadi. Sekarang sudah selesai semuanya dan ibu akan menyimpulkan apa-apa saja yang sudah ibu jelaskan tadi. Kita akan menyimpulkannya ya. Jadi alat transportasi tadi ada 3. Apa saja? Darat,
laut, udara. Udara, darat, laut, dan udara. Transportasi ini kita gunakan untuk perpindahan manusia atau perpindahan barang. Sudah mengerti anak-anak ibu semua? Hebat anak-anak ibu semua hari ini. Nah, sudah selesai dan ibu sudah selesai memberikan materi apa saja yang ibu berikan tadi, dan kita sudah juga melakukan soal latihan, dan ibu juga sudah memberi tugas-tugas kepada anak ibu masing-masing. Bang Faiz menggambar sepeda, Bang Hafiz sudah menulis menggambar mobil, Abdul sudah menggambar mobil di kertas ya kan Abdul. Bang Aulia sudah menceritakan pengalamannya menaiki transportasi, menggunakan transportasi, dan Bang Halil sudah menulis apa-apa saja alat transportasi yang ada dan yang sudah ibu jelaskan. Minggu depan ibu akan menjelaskan lagi tentang pelajaran kita yang sama, yaitu IPS. Ibu akan menjelaskan dan menceritakan tentang candi-candi yang ada di Indonesia. Anak-anak ibu minggu depan juga harus hadir seperti ini ya. Ya, Bu. Ya, nah sekarang ibu akhiri. Sebelum ibu akhiri, kita harus berdoa terlebih dahulu. Sekarang angkat tangannya semua. Abang Halil, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhiri pelajaran kita untuk hari ini. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Amsal, CGP Angkatan 9, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Kemudian saya dibersamai oleh Ibu Putri Turusmata dan juga Ibu senior kami di sini ada Ibu Rubumah SPD. Nah, dalam kegiatan pasca observasi kelas yang telah kami laksanakan kemarin, saya sudah mengamati proses pembelajaran yang Ibu Putri Turusmata laksanakan. Nah, di sini sedikit ada pertanyaannya, Bu, mengenai bagaimana perasaan Ibu ketika observasi yang saya laksanakan itu. Baik Pak, di sini yang saya rasakan selama proses belajar mengajar semakin terarah karena kita sudah melakukan pra-observasi sebelumnya ya Pak. Dan terima kasih juga Bapak sudah mengamati saya dalam proses belajar mengajar kemarin. Jadinya saya semakin terarah, walaupun perasaan saya ada perasaan kaku dan gugup karena ada yang mengamati Pak, seperti itu. Nah, baik, terima kasih Bu. Terkait dengan perasaan Ibu ketika saya mengamati di kelas, Ibu merasa sedikit gugup, merasa kaku ketika ada orang lain yang mengamati. Nah, mungkin itu sesuatu yang wajar, normal, Bu ya. Nah, di sini Ibu perlu meningkatkan rasa percaya diri untuk lebih meningkatkan kapasitas diri Ibu yang lebih meningkat lagi. Nah, untuk selanjutnya Bu, terkait dengan area pengembangan yang kita lakukan, yang Ibu laksanakan kemarin, bisakah Ibu menceritakan kembali seperti apa area pengembangan yang Ibu lakukan? Baik Pak, di sini saya melakukan pengembangan, ada dua pengembangan Pak. Yang pertama pengembangan pengetahuan dan yang kedua pengembangan keterampilan. Pengembangan pengetahuan yang saya lakukan dengan dukungan media pembelajaran digital Pak, dan saya bisa memaparkan materi kepada anak-anak seperti melakukan latihan soal atau kuis. Dan pengembangan keterampilan yang saya lakukan Pak, saya memberikan selebaran kepada anak-anak sesuai kemampuan anak-anak tersebut. Contohnya saya memberikan selebaran kepada peserta didik yang A, saya memberikan tugas untuk menyebutkan atau menuliskan nama-nama alat transportasi yang sudah saya paparkan di dalam materi. Dan yang kedua,
untuk peserta didik si B, saya memberikan tugas menggambarkan alat transportasi yang dia tahu, Pak. Dan yang ketiga, membimbing anak saya untuk menceritakan kembali tentang pengalaman dia menggunakan alat transportasi tersebut. Dan anak yang D, peserta didik yang D, saya berikan tugas untuk mewarnai alat-alat transportasi tersebut, Pak. Baik, terima kasih Bu. Berarti untuk area pengembangannya di sini ada 2 ya Bu, yaitu area pengembangan pengetahuan terkait dengan pemberian media pembelajaran, di mana Ibu bisa menstimulus peserta didik dengan materi-materi di dalamnya. Nah, sudah bagus sekali. Kemudian untuk area pengembangan keterampilan di sini Ibu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, di mana ada peserta didik sesuai dengan kebutuhan masing-masing, Ibu berikan reinforcement atau penguatannya secara mandiri seperti itu. Nah, baik, terima kasih Bu. Kemudian untuk tahapan-tahapan pembelajaran kemarin yang Ibu lakukan seperti apa kira-kira? Baik Pak, di sini saya sudah melakukan seperti perangkat ajar yang sudah saya buat, Pak. Contohnya seperti saya sudah melakukan kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan di sini saya melakukan baca doa. Awalnya saya melakukan pembacaan doa. Setelah itu saya melakukan absensi dan saya melakukan ice breaking sejenak, Pak. Setelah itu saya melakukan memberitahukan kepada anak-anak atau mengulang kembali kepada anak-anak pelajaran kami yang sebelumnya di minggu lalu, Pak. Dan setelah itu saya melakukan kegiatan inti, saya memberikan materi di media yang sudah saya paparkan di depan anak-anak, Pak, melalui Infopus yang sudah saya sediakan. Dan saya, Pak, sudah membuat soal-soal untuk mengukur sampai di mana sudah pengetahuan anak-anak tersebut, peserta didik saya tersebut. Dan saya di sini, Pak, sudah menyediakan soal-soal yang sudah saya buat dan memberikan tugas-tugas mandiri kepada anak-anak seperti yang sudah saya ceritakan tadi, seperti membagikan lembaran kepada anak-anak dan memberikan tugas sesuai kemampuan anak-anak tersebut. Setelah saya melakukan kegiatan inti, Pak, saya melakukan kegiatan penutup. Sebelum saya melakukan kegiatan penutup, saya menyimpulkan kembali kepada anak-anak tentang materi yang sudah saya berikan sebelumnya dan melakukan refleksi kepada anak-anak tentang materi yang sudah saya berikan. Setelah itu baru saya melaksanakan kegiatan penutup dengan berdoa. Baik, terima kasih Bu. Berarti untuk tahapan-tahapan pembelajaran sudah sesuai dengan prosedur rencana pelaksanaan yang runtut atau yang baik Bu ya. Nah, kemudian setelah Ibu melakukan proses pembelajaran kemarin, kira-kira adakah tingkat keberhasilan yang Ibu capai? Nah, di sini Pak, saya sudah melihat kemampuan peserta didik saya dan alhamdulillah peserta didik saya sudah mulai memiliki peningkatan pembelajaran di sini, Pak. Seperti contohnya mereka lebih mengerti dan mereka lebih mudah memahami tentang materi yang saya berikan. Baik, terima kasih Bu. Nah, kemudian yang terakhir Bu, ketika melaksanakan proses pembelajaran kemarin, adakah kelemahan atau kekurangan yang Ibu temui? Setelah saya melakukan pembelajaran kemarin, Pak, ada kekurangan salah satu peserta didik saya yang belum memahami tentang latihan soal atau kuis yang saya berikan, Pak. Dan di sini saya kedepannya akan meningkatkan kembali dan memberi pemahaman kembali kepada peserta didik saya agar dia lebih memahami kedepannya untuk melakukan latihan soal atau kuis yang saya berikan kedepannya, Pak. Baik, terima kasih Bu. Untuk kegiatan pasca observasi atau kegiatan setelah observasi di kelas yang kita lakukan, hari ini kita sudah di tahap akhir, yaitu kita merefleksikan semua hal-hal yang sudah kita bicarakan sebelumnya dan yang hari ini. Nah, di sini saya mendapatkan berarti ada peningkatan ketika proses belajar mengajar yang Ibu laksanakan. Nah, di mana sebelumnya ketika tidak ada media pembelajaran yang Ibu lakukan sedikit kurangnya tidak bisa diresapi atau tidak masuk kepada peserta didik. Namun setelah adanya media pembelajaran ini,
pembelajaran yang Ibu lakukan sudah semakin baik, sudah ada peningkatan yang signifikan seperti itu. Nah, baik, terima kasih Ibu Putri Turusmata sudah melaksanakan proses observasi kelas atau supervisi akademik yang sudah baik, bisa kita katakan, dan sudah berhasil. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, nah di sini sudah ada yang membersamai bersama kita, ada Ibu senior di sini, Ibu Rebuma SPD. Nah, beliau sudah sangat lama dengan berbagai pengalaman ketika berkecimpung di dunia pendidikan khusus. Nah, di sini saya sedikit meminta tanggapan dari Ibu terkait dengan proses supervisi akademik yang kami lakukan. Nah, dari pandangan Ibu, kira-kira apakah proses supervisi akademik yang kami lakukan ini sudah sesuai dengan prosedural supervisi ataupun dengan tahapan-tahapan yang baik seperti itu? Baik Pak Indra, saya akan menanggapi. Nah, di sini dalam pelaksanaan pembelajaran pertama, di situ mungkin ada kekurangannya ialah tentang alat media. Setelah yang kedua, pelaksanaan tahap yang kedua, alhamdulillah di situ sudah ada menggunakan alat peraga. Jadi anak-anak saya amati itu lebih meningkat pengembangan pembelajaran dan anak-anak lebih kreatif dalam melaksanakan pembelajaran. Dengan bimbingan dari guru penggerak Pak Indra dan Ibu Tures pun dalam melaksanakan pembelajaran itu lebih ada peningkatan dari sebelumnya. Dari sebelumnya itu setelah sesudah bimbingan dari Pak Indra itu ada peningkatan yang lebih baik saya amati. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rebuma dan juga Ibu Putri Turusmata yang sudah membersamai kegiatan supervisi akademik. Nah, demikianlah proses yang telah kita laksanakan selama 3 hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Putri Turusmata yang sudah menerima dan juga sudah saling melakukan umpan balik bersama. Nah, di sini apabila banyak kesalahan ataupun ada penekanan dari saya, mohon dimaklumi, saya pun masih banyak belajar Ibu. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan hal-hal yang ingin dikembangkan itu bisa dimasukkan ke rencana tindak lanjut. Nah, seperti apa proses yang akan dilaksanakan ke depan, mungkin kita masih bisa sama-sama belajar lagi untuk saling meningkatkan proses pembelajaran yang kita laksanakan di kelas terhadap peserta didik di sekolah kita. Nah, demikian yang bisa saya bantu Ibu, lebih kurang saya ucapkan beribu maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.